Hai teman-teman Liputan 6, Wakil Menteri BUMN menyebut bahwa longspan LRT Jabodebek bermasalah, salah desain. Kok bisa salah desain? Saya akan tanyakan langsung kepada perancang LRT longspan yang sudah bergabung bersama kita di Liputan 6 SCTV, Ibu Dina Arvila. Selamat siang Ibu, tanggapannya terkait longspan LRT yang katanya salah desain sebagai perancang LRT-nya. Tanggapan Ibu bagaimana? Ya, terima kasih Mbak Gracia. Saya mencoba menyoroti pernyataan Pak Wamen ya terkait pernyataan beliau terkait salah desain. Itu beliau menyoroti masalah kecepatan yang berkurang pada saat harus melewati longspan LRT Kuningan. Nah, kalau kecepatan berkurang itu terkait dengan alinyemen. Alinyemen itu terkait dengan lokasi dan sebagainya yang itu di luar kompetensi saya. Saya adalah perencana dari jembatannya. Tetapi untuk alinyemennya sudah ada konsultan tersendiri, konsultan dari DJKA yang berkompetensi untuk mendesain alinyemen tersebut yang sepengetahuan saya dan diberikan info kepada saya bahwa alinyemen tersebut sudah mempertimbangkan lokasi yang memang cukup rumit ya di lokasi tersebut. Kalau untuk jembatannya sendiri, insya Allah kami pastikan di sini tidak ada salah desain karena kami sudah melalui suatu prosedur yang sangat lengkap yang juga sudah diuji oleh pihak-pihak yang berkompeten untuk tersebut, bahkan sudah dilakukan uji beban. Begitu Mbak Gracia. Oke, sebelumnya pihak LRT ini sudah pernah menghubungi Bu Dina terkait dengan evaluasi seperti itu, Bu? Selalu. Jadi tahapan-tahapan dalam perencanaan jembatan sampai jembatan ini selesai dibangun, sampai siap untuk digunakan, itu kami selalu berkoordinasi dengan pihak LRT untuk memastikan bahwa jembatan ini aman. Itu tahapannya banyak, Mbak, bertahun-tahun. Jadi artinya kami tidak pernah lepas tangan terhadap jembatan ini sampai jembatan ini mendapatkan sertifikasi layak fungsi. Oke, untuk tahapan-tahapan tadi pengujiannya seperti apa nih, Bu? Jadi pengujian yang pertama dari desain sendiri diuji. Jadi diuji desainnya sehingga keluarlah sertifikasi layak desain yang dilakukan oleh Kementerian PUPR melalui Komite Keselamatan Jembatan dan Terowongan Jalan, di mana anggota komite tersebut terdiri dari pakar-pakar yang memang ahli di bidangnya, ahli di bidang jembatan, terowongan, dan jalan. Nah, jadi dalam hal ini layak desain baru boleh dibangun. Selama dibangun pun dari komisi selalu melakukan peninjauan. Dan jangan lupa kami juga ada pengawas yang merupakan representatif dari DJKA Kemenhub yang akan mengawasi semua pekerjaan di lapangan. Setelah jembatan selesai, dilakukan uji beban. Uji beban tuh LRT-nya naik langsung di atas, kemudian dibebani dengan beban-beban karung-karung pasir. Karena waktu itu kan kalau belum ada uji beban, orang nggak boleh naik di atasnya LRT. Jadi untuk merepresentasikan beban orang itu dikasih karung-karung pasir dan dilakukanlah simulasi. Simulasi seperti bagaimananya kalau LRT itu akan lewat di jembatan longspan LRT Kuningan ini. Melalui berbagai macam pengujian, melalui berbagai macam diskusi yang dilakukan oleh pihak kami dengan pihak KKJPJ lagi dari Kemenpupr, karena untuk teknis Kemenhub dibantu oleh Kemenpupr, dan sampai keluarlah sertifikasi layak desain untuk jembatan LRT longspan Kuningan ini. Gitu Mbak. Oke, jadi Bu, sebetulnya ini sudah dipastikan aman ya Bu, karena sudah melewati Ya, beberapa ya, pengujian seperti itu. Tapi yang bikin saya penasaran, betul. sebetulnya bagaimana sih desain awal dari jembatan longspan atau jembatan lengkung ini, termasuk faktor keamanannya sampai pada akhirnya bisa disetujui untuk dibangun. Jadi kalau dari alignment track yang tadi saya sampaikan ada konsultan sendiri yang melakukannya, sudah diberikan arahan atau kriteria desain bahwa alinyemennya akan begini. Jadi lengkungnya akan begini. Kalau lengkungnya diperbesar, sejujurnya dari sisi struktur akan lebih mudah. Tetapi mereka menyampaikan ini lokasinya sudah harus seperti ini sehingga lengkungannya lebih kecil, yang disebut dengan lebih besar lebih kecil, sehingga kalau lengkungannya lebih besar bisa lebih cepat. Kalau lengkungannya lebih kecil, maka akan lebih lambat. Nah, konsekuensi lengkungan yang lebih kecil ini akibat lokasi yang ada gedung dan harus mengikuti jalan dan sebagainya, itu kecepatan LRT-nya ada tertentu, memang harus dipenuhi. Itu diberikan informasi kepada kami sejak awal. Karena itu bagian dari kriteria desain beban yang harus diaplikasikan ke jembatan. Jadi hal-hal seperti ini sudah dikomunikasikan sejak awal, baru kami bisa mendesain jembatan tersebut.
Oke, berarti sudah ada komunikasi sebelumnya, Bu, ya, longspan. Sudah. Saya kan juga baca nih di beberapa media juga disebutkan longspan yang menghubungkan Gatot Subroto dengan Kuningan ini, LRT-nya harus memperlambat kecepatan seperti itu, Bu. Itu sudah termasuk dalam perhitungan. Betul. Berarti memang betul-betul sebetulnya tidak ada salah desain di sini, karena memang sudah Tidak ada. diperhitungkan seperti itu sejak awal. Tapi kenapa jadi Iya. muncul ucapan dari Wamen seperti itu, Bu? Saya kurang paham kalau gitu, Mbak. Oke. Sebetulnya yang sekali lagi saya sampaikan, yang beliau kritisi sebetulnya lebih ke arah kecepatan LRT yang menjadi berkurang karena alignment-nya, begitu. Oke, baik. Bu, ketika sebuah long span dinilai tidak sesuai rencana seperti itu, apakah mungkin akan dilakukan renovasi atau diubah? Apa yang kira-kira harus diubah? Semisal dalam suatu desain setelah dikerjakan tidak sesuai dengan rencana yang bisa dibuktikan dengan uji beban yang tadi saya sampaikan, biasanya kalau masih bisa diperkuat, ada berbagai macam perkuatan jembatan yang sudah berlaku di Indonesia ataupun di dunia. Atau alternatif kedua adalah pengurangan beban yang boleh lewat, seperti itu. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sih sebetulnya jembatan-jembatan di Indonesia tidak mengalami hal seperti itu. Oke. Saya mau tanya lagi ke Ibu. Ibu sudah pernah secara langsung mengikuti uji coba LRT Jabodebek yang kemarin pernah? Kalau naiknya belum pernah. Tetapi kalau pada saat uji beban yang tadi saya sampaikan, pada saat uji beban saya nggak boleh naik. Yang naik bolehnya hanya karung pasir yang boleh naik LRT-nya. Tapi saya berada di sana dan saya harus berada di bawah jembatan tersebut untuk memastikan bahwa jembatan tersebut aman terhadap beban LRT ditambah dengan beban karung pasir yang merepresentasikan beban orang. Gitu, Bang. Oke, berarti pengujian secara teknis begitu ya, Bu, ya. Berarti Ya. kalau untuk yang kemarin sempat dibuka untuk umum, ini beberapa orang atau warga ini diperbolehkan untuk naik ke LRT, Ibu Dinda belum pernah mencoba berarti? Belum kesampaian, karena sebetulnya Belum sudah diminta kesampaian. oleh Adikarya, oleh dari pihak Kemenhub, tapi waktunya belum cocok. Gitu. Saya pingin sih nyobain. Oke. Sejauh ini dari pengujian itu, Ibu merasa bahwa semua tahapan-tahapan ini sudah sesuai dengan prosedur dan memang sudah sesuai dengan apa yang direncanakan sejak awal kah, Bu? LRT Betul, kita ini? sudah. Dan saya di sini kan tidak sendiri ya, Mbak. Saya dibantu Betul. tim, tapi yang paling penting saya diperiksa dan diuji oleh komite yang mempunyai kompetensi yang sangat capable dalam hal ini. Begitu. Dan sudah merupakan perwakilan dari Kementerian PUPR. Oke, Bu, saya penasaran, apa sih sebetulnya yang harus dikoreksi dari pengerjaan LRT ini, Bu? Sebetulnya lebih ke arah memang kondisi di Jakarta yang tidak memungkinkan untuk membuat suatu, saya sebutnya alignment yang lebih lebih besar yang disebut bahasa Pak Wamen supaya LRT-nya bisa lebih cepat. Tapi menurut saya juga ya, kalau di dalam kota dengan kecepatan sekian, kalau teman-teman saya bilang daripada di bawah macet berjamaah, di atas rasanya 20 km per jam itu udah nggak apa-apa. Itu kata teman-teman saya begitu. Jadi dalam artian yang harus dikoreksi dari LRT ini lebih ke arah ya mungkin penataan di bawah saja ya. Karena itu kami cukup sulit untuk melakukan suatu pelaksanaan pondasi, tetapi artinya yaitu suatu hal yang wajar di perkotaan. Itu saja sih. Jadi kalau secara overall tidak ada yang harus diperbaiki sebetulnya begitu. Oke, secara jalur jembatan tidak ada yang perlu diperbaiki. Penataan di bawah ini maksudnya tiang-tiang pancang itu ya, Bu, ya? Alignment itu adalah tiang-tiang pancang begitu kan, Bu? Alignment itu adalah bentuk lengkungnya, Mbak. Nah, kalau tiang pancang itu posisi di mana kami menopang lengkung tersebut tanpa mengganggu apapun yang ada di bawahnya. Kadang-kadang kan ketemu jalan tol, ketemu masjid, ketemu gedung. Nah, itu namanya posisi tiang pancang, tapi alignment itu adalah bentuk lengkungnya, itu disebut alignment. Baik, Bu. Saya masih penasaran tadi soal penataan di bawah. Itu penataan apa sih, Bu, yang memang harus kita koreksi? Apakah ini akan berdampak signifikan nanti terkait dengan LRT, penggunaan LRT ke depannya? Mungkin untuk saat ini tidak ya. Cuman maksud saya selanjutnya ada baiknya kita memang mempunyai master plan yang sudah komprehensif dari semua moda. Jadi kadang saya mengalami tanda kutip sedikit kerepotan kalau melakukan pelaksanaan jembatan di kota seperti Jakarta, ketemu pipa gas, ketemu pipa air dan sebagainya, sehingga pondasi harus digeser. Nah, artinya dalam hal ini
utilitas atau database dari semua apapun yang ada di dalam tanah itu sebaiknya memang terintegrasi dengan baik sehingga tidak ada pergeseran-pergeseran yang tadi Mbak Gracia sebut peer. Jadi peernya harus geser sana geser sini karena ternyata di bawah ketemu berbagai macam hal. Tetapi sih selama ini ya itu konsekuensi ya menurut saya kalau di kota apalagi kota besar seperti Jakarta itu konsekuensi seorang desainer jembatan untuk bisa mengatasi hal tersebut gitu. Oke, Bu, pertanyaan terakhir. Kita sepakat di sini keselamatan menjadi prioritas. Presiden bahkan kemarin mengatakan bahwa utamakan keselamatan. Berarti dari seluruh rangkaian pengujian hingga nantinya akan dipergunakan LRT ini sudah 100% aman ya, Bu ya? Iya, bisa saya sampaikan sudah aman karena sudah melalui suatu pengujian yang sifatnya sudah merujuk kepada standar yang baku. Demikian, Mbak. Baik, Bu Dina, sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bergabung bersama kami di Liputan Kamis CTV. Sehat selalu, Terima Bu Dina. kasih, Mbak Gracia.